Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Violina Eka Prativi, NIM 211F10132, Prodi Pendidikan Luar Biasa kelas A2. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UTS saya, mata kuliah Pendidikan Anak Disabilitas Intelektual. Saya akan meresum sebuah film yang berjudul I Am Sam. Nah, film I Am Sam adalah sebuah film bergenre drama komedi yang dirilis pada tahun 2001. Film yang ditulis dan disutradarai oleh Jesse Nelson ini menjadi salah satu film inspiratif hingga saat ini. Diceritakan di film ini ada seorang pria yang bernama Sam Dyson dengan keterbelakangan mental harus membesarkan anak seorang diri karena istrinya pergi meninggalkannya sesaat setelah melahirkan. Sampai saat anaknya yang bernama Lucy berumur 7 tahun, lembaga sosial pengawas anak mengambilnya dari Sam karena sebagai orang tua yang memiliki keterbelakangan mental, Sam dianggap tidak mampu membesarkan anaknya. Namun, Sam tidak tinggal diam. Segala daya dan upaya dilakukan untuk merebut anaknya. Sam harus bertarung di pengadilan untuk mendapatkan hak asuh anaknya. Yang menarik, ternyata Rita, pengacara profesional sebaliknya, sekalipun normal dan memiliki segalanya, tapi tidak memiliki hati yang bisa mengasihi anaknya. Dalam film ini ditampilkan secara gamblang bahwa bagi seorang anak, waktu dan kasih dari orang tua lebih daripada segalanya yang bisa diberikan oleh orang tuanya, sekalipun orang tuanya cacat mental seperti Sam. Film ini berkisah tentang bagaimana sulitnya menjadi seorang ayah yang harus sempurna di mata orang lain, yaitu di mata putrinya yang bernama Lucy, di mata teman-temannya, dan yang utama adalah di mata petugas sosial. Cukup sulit bagi Sam untuk meyakinkan petugas sosial bahwa ia ayah yang mampu mendidik dan membesarkan putrinya, seperti anak lainnya. Hal ini dikarenakan Sam memiliki mental retardation atau MR, sehingga mereka menganggap Sam tidak mampu mengasuh dan memberikan pendidikan yang layak kepada Lucy. Dengan intelijensi Sam yang hanya setara dengan anak usia 7 tahun. Jika dilihat dari karakteristik yang dimiliki Sam, kemungkinan Sam berada dalam kategori cacat mental, sebab dia sendiri sudah mampu merawat diri sendiri, sudah dapat dididik secara fisik, tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan orang normal. Hanya saja dia memiliki kekurangan dalam koordinasi, kekuatan, dan cara berbicara lambat dan kurang jelas. AAMR, American Association on Mental Retardation, menyatakan bahwa MR menunjukkan adanya keterbatasan yang signifikan dalam berfungsi, baik secara intelektual maupun perilaku adaptif yang terwujud melalui kemampuan adaptif konseptual, sosial, dan praktikal yang dipelajari untuk dapat berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Keterbatasan tersebut menyebabkan dalam kehidupan sehari-hari mereka bergantung pada orang lain, termasuk Sam. Dalam kasus ini, keterbatasan tersebut bukan hanya berpengaruh pada dirinya saja, melainkan juga banyak mempengaruhi kehidupan putrinya. Dengan intelijensi yang hanya setara dengan anak usia 7 tahun, tentu dianggap akan menghambat pendidikan putrinya. Sebab dapat dikatakan bahwa intelijensi Sam akan berada di bawah intelijensi putrinya kelak.
Dilihat dari segi sosialisasi, Sam cukup dapat diterima oleh lingkungan sosialnya. Komponen penyesuaian sosial mencakup penyesuaian dalam aktivitas kehidupan sehari-hari, penyesuaian di dalam keluarga, penyesuaian di dalam pekerjaan, dan penyesuaian dalam kehidupan senggang dan kehidupan sosial, yaitu aktivitas kelompok dan teman. Jika dilihat dari aktivitas sehari-hari, keterampilan Sam dalam merawat diri seperti makan, mandi, berpakaian telah dapat dilakukan dengan baik. Hanya saja dalam film tersebut juga ditunjukkan suatu peristiwa saat Sam tidak mampu memakai dasi. Hal ini dikarenakan Sam tidak pernah memakai dasi sebelumnya, sehingga dia belum memiliki pengalaman sama sekali dalam memakai dasi. Penyesuaian dalam keluarga merupakan hal yang sangat banyak dijadikan masalah. Masalah tersebut bukan datang dari Sam atau Lucy, melainkan dari pihak petugas sosial anak. Hubungan Sam dan Lucy terlihat sangat dekat. Hal ini dibuktikan dengan seringnya Sam menemani Lucy bermain di sela waktu-waktu kerjanya. Bahkan tidak jarang Sam juga mengantar dan menjemput sekolah, dan di malam hari dia juga selalu membacakan cerita untuk Lucy, tapi dengan buku yang sama. Di lingkungan kerjanya, Sam cukup dihargai oleh rekan kerjanya, dan rekan kerjanya juga tidak begitu mempersalahkan keterbelakangan mental yang dimiliki oleh Sam. Saat sedang bekerja, Sam selalu mengucapkan pilihan yang baik kepada seluruh pelanggan sebagai respon setelah pelanggan memesan minumannya. Hal ini berkaitan dengan perkembangan bahasanya. Perkembangan bahasa adalah salah satu kekurangan penderita retardasi mental. Sulit bagi penderita untuk memahami dan menghasilkan bahasa. Mereka pada umumnya hanya mengulangi dan menghafalkan kalimat-kalimat tertentu saja. Sam sendiri selalu mengucapkan kalimat pilihan yang baik kepada setiap pelanggan karena dia menghafalkannya. Atau juga hal ini dapat dilihat saat Sam berusaha menghafalkan kalimat-kalimat yang akan diberikan saat dia diminta untuk menjawab pertanyaan pengacara pihak petugas sosial. Jika diminta untuk menjawab secara langsung tanpa menghafal, maka Sam akan memberikan jawaban yang tidak fokus dan kurang relevan dengan pertanyaan yang diajukan seperti pada persidangan sebelumnya. Dengan kelompok juga dilakukan oleh Sam. Kelompok yang dimiliki oleh Sam beranggotakan para pria yang seusia dengan dia dan mengalami retardasi mental juga. Selain itu, ada juga temannya yang mengidap fobia terhadap sesuatu rekaman suara. Aktivitas rutin yang dilakukan oleh kelompok tersebut adalah nonton bersama di rumah mereka. Secara bergantian, mereka juga sering pergi keluar bersama-sama, misalnya makan ataupun belanja. Selain dengan teman sepermainan, ia juga tetap memiliki hubungan yang spesial dengan lawan jenisnya, yaitu pengacaranya sendiri. Meskipun pada akhirnya hubungan Sam dan pengacara tersebut belum begitu jelas statusnya, namun hal ini menunjukkan bahwa hubungan interpersonal Sam tidak terganggu. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa retardasi yang diderita oleh Sam masih dapat dikategorikan dalam kelompok mild.
Hal ini dapat kita lihat dari batasan kemampuan yang dimiliki Sam. Sam sudah mampu merawat diri sendiri dan juga tidak begitu bergantung pada orang lain. Selain itu, yang paling menonjol adalah kemampuan interaksi sosial. Sam tidak begitu buruk. Dia memiliki hubungan yang baik dengan rekan kerja, dengan putrinya, teman wanita, dan juga memiliki aktivitas kelompok. Sam punya 4 orang sahabat, semuanya punya keterbelakangan. Sam juga punya seorang tetangga yang mengasihi dia dan membantunya membesarkan Lucy. Namanya adalah Annie. Kesabaran, cinta kasih, ketulusan, semua ini saya lihat dalam film ini. Sam bekerja di Starbucks. Orang-orang di sana sangat sabar dengan keterbatasannya. Mereka mencintainya. Sahabatnya juga sangat mengasihi dia. Mereka saling mengasihi dalam keterbatasan yang mereka miliki. Lucy adalah gadis yang pandai, tapi ia mulai takut untuk belajar. Dia tidak mau dirinya lebih pintar dari ayahnya. Tapi Sam dengan segala keterbatasannya mendorong Lucy untuk menjadi lebih pandai darinya. Pada ulang tahunnya yang ke-7, Lucy dipisahkan dari ayahnya. Pemerintah setempat menganggap bahwa Sam tidak mampu membesarkan Lucy. Bagaimana kalau Lucy bertumbuh menjadi gadis 8 tahun, 13 tahun memasuki masa pubertas? Sedangkan kapasitas Sam adalah setara dengan anak 7 tahun. Disinilah orang-orang normal di sekitar mereka melihat bagaimana cinta kasih ayah dan anak itu. Dan untuk beberapa orang, termasuk pengacara yang menangani kasus ini, menerima dampak dari kisah Sam. Lucy diasuh oleh orang tua asuh dan Sam memutuskan pindah ke apartemen yang dekat dengan rumah mereka. Setiap malam Lucy keluar dari jendela kamarnya di lantai 2 dan berjalan dengan baju tidur tipis menuju apartemen ayahnya. Setiap malam pula ayahnya harus mengantarkannya kembali kepada orang tua asuhnya. Sampai pada akhirnya jendela Lucy dipasangi teralis dan dia gak bisa menyelinap di malam hari lagi untuk menemui ayahnya. Tapi Lucy tidak menyerah. Ia turun dan mencoba membuka kunci pintu depan. Sayangnya anak kecil ini belum terlalu tinggi untuk membuka grendel yang paling atas, dan ternyata ibu asuhnya udah nunggu di meja makan dengan cemilan untuknya. Lucy benar-benar menolak untuk dijauhkan dari ayahnya. Bagi Lucy, Sam adalah ayah yang baik. Dia gak peduli ayahnya keterbelakangan. Suatu malam, gadis cilik ini datang ke apartemen ayahnya, tapi diantar sama ibu asuhnya. Sang ibu menyadari bahwa sebesar apapun cintanya untuk Lucy, tapi dia tidak bisa ngalahin cinta Sam untuk Lucy. Sam bisa bangkit kembali berjuang merebut Lucy dengan cara yang tidak terduga. Siapapun yang punya kecerdasan di atas rata-rata, ia hanya punya keinginan sederhana. Ia hanya ingin melihat Sam setiap hari. Sam berhasil memperoleh pekerjaan di Pizza Hut sebagai penyusun bumbu-bumbu dan punya job sampingan sebagai pengasuh anjing-anjing. Penghasilannya jadi lumayan besar dan berhasil membeli apartemen mungil di dekat rumah orang tua Lucy. Alhasil setiap malam Lucy selalu pindah ingin tidur dekat dengan Sam. Ujung dari cerita ini sangatlah manis.
Si ibu angkat tetaplah menjadi ibu angkat. Karena Lucy memang pada kenyataannya sangat membutuhkan kasih sayang dan peran seorang ibu untuk pertumbuhan Lucy. Dan Lucy tetap tinggal bersama Sam. Baik, kesimpulan dari film ini adalah film ini mengajarkan bagaimana orang tua terhadap anaknya. Di sini dapat dilihat bagaimana kapasitas intelektual atau IQ seseorang tidak menghambat kasih sayang yang diberikan orang tua kepada anaknya, dan juga kasih sayang kepada orang lain. Dia akan memeluk setiap wanita yang dilihatnya menangis. Kita patut belajar dari Sam dan rekan-rekannya. Mereka yang mengalami suatu hambatan yang diberikan oleh Sang Pencipta dapat melakukan aktivitas dengan senang dan tanpa mengeluh. Dengan keterbatasan yang mereka miliki, mereka mempunyai jiwa kemanusiaan yang murni, membantu satu sama lain dengan jiwa keikhlasan yang mereka miliki. Secara keseluruhan, I Am Sam adalah film yang memberikan pesan kepada orang tua dan guru bagaimana untuk menjadi seorang pendidik yang baik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.